Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih melihat situasi politik global khususnya di dunia Islam, Palestina pasca gencatan senjata dengan Zionis Israel. Ya, kita tahu sedang tengah melakukan perbaikan, melakukan pembangunan. Terakhir kabarnya yang sampai kepada kita juga udah ada beberapa negara ya yang hendak berdonasi, hendak membantu pembangunan Gaza kembali yang setelah hancur dibombardir oleh teroris Zionis. Nah, ini ada kesamaan dengan yang sebelumnya, yang pada akhir tahun 2024 lalu, kita semua dunia dikagetkan kepada HTS Hayat Tahrir Syam yang berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad, ya, rezim Suriah, sehingga mujahidin Suriah, para pejuang Suriah, pejuang revolusi bisa menggulingkan pemerintahan ya yang memang pemerintahan zalim, pemerintahan teror kepada rakyatnya sendiri, terbukti sejak 2011 ya. Itu rezim Bashar itu ya tega membunuhi jutaan sampai hitungan juta ya, dan mengusir orang-orang yang memang tidak sependapat dengan Bashar atau juga mengkritisi kebijakannya ya. Nah, lalu kita juga masih terkait fakta-faktanya ini, kita kumpulkan dulu fakta-faktanya, yaitu bulan Agustus tahun 2021 itu kan ya Taliban Afghanistan alhamdulillah sudah bisa memenangkan Futuh di negeri Afghanistan, khususnya di kota Kabul sebagai pusat pemerintahan Afghanistan. Nah, melihat dari Palestina, dari Afghanistan, dari Suriah, kita melihat punya kecenderungan sama-sama pengen mengislah, sama-sama pengen konsen dalam pembangunan, baik pembangunan negerinya ya, baik pembangunan secara sumber daya manusianya, sehingga terkesan memang pengen konsen dulu nih ya, membuat katalisator gitu kan, membuat capaian-capaian binaan-binaan ya. Itu sebenarnya melihat gejala itu, kalau kita berkaca pada sejarah Islam nih, terutama lagi perang salib, itu jelas sekali, terang sekali mirip dengan generasi kebangkitan Islam sebelum generasi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nih di masa perang salib yang menentukan kemenangan Islam tuh, yaitu di masa Sultan Imaduddin Zanki dengan anaknya, dengan putranya tuh Nuruddin Zanki yang legendaris ya. Ayah dan anak, yaitu Sultan Imaduddin Zanki dan Sultan Nuruddin Zanki. Kita ingat di tengah-tengah pertikaian itu ya, bahkan khalifah bertempur dengan sultan satu kota dengan sultan kota lainnya kan gitu dulu ya, di perang salib itu ya, di masa kelemahan kekhalifahan Bani Abbas. Itu ada kemiripan dengan negeri-negeri muslim sekarang yang tadi disebut, kalau generasi ini sepertinya sudah mulai tersadarkan bahwasannya memang harus pembinaan itu perlu ya, pembangunan negeri ya, karena tidak mungkin ya musuh-musuh itu bisa kalah ya kalau umat Islamnya sendiri nggak siap gitu. Jadi kita sering berbicara tentang masalah musuh Islam lah ya, tentang musuh-musuh agama ya, tapi kita sendiri kadang lupa teledor dalam hal masalah pembinaan nih, membuat katalisatornya, katakanlah gitu ya, bahasa canggihnya tuh. Itu ya, itu perlu tapi kerap dilupakan karena memang kalau kita berkaca pada sejarahnya tuh, sunatullahnya itu emang ya, generasi itu emang harus dipersiapkan. Generasi pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan kota Roma itu memang harus dipersiapkan gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi pada
Palestina di masa-masa gencatan senjata ini juga mengarah ke sana, walaupun memang sangat riskan ya kalau Palestina ya, karena teroris Zionis pasti akan kembali lagi itu, akan membuat kekacauan, kezaliman kembali, itu udah sunatullahnya begitu. Tapi ya di Suriah dan di Afghanistan ya peluangnya memang lebih besar gitu. Nah, itu loh yang bisa kita baca dari ini. Mudah-mudahan negeri-negeri tersebut ya bisa berkaca dari sejarah Sultan Imaduddin Zanki dan Nuruddin Zanki itu, bahwasannya negeri mereka ini ya ketika mereka konsentrasi dengan pembangunan, nah diharapkan ya sesegera mungkin melahirkan generasi-generasi pembebas Baitul Maqdis dan kota Roma. Demikian refleksi singkat kita pada malam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemenangan Islam, salam futuh.